Hari ini saya akan memberikan sebuah kesaksian yang saya alami, yaitu tentang kegagalan. Kegagalan saya untuk mengerti, kegagalan saya untuk menerima, kegagalan saya untuk merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Sebelum mengenal Tuhan, hati saya sangat tumpul. Saya tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Proses demi proses sejak saya kecil hingga saya remaja, hingga tumbuh dewasa, saya mengalami banyak proses. Ada banyak masalah, ada penolakan, ada pengkhianatan, ya, ada teman baik saya mencuri beberapa komponen komputer yang dibelikan oleh papa saya saat saya masih remaja. Itu juga membekas di hati saya, dan saya mencari sebuah penerimaan. Dan saat itu saya mencari penerimaan itu di game. Saya menjadi seorang gamers yang semi profesional, ya, sehingga saya pernah menjuarai kejuaraan juara 2 di sebuah provinsi. Tapi itu tidak pernah menjadi sesuatu kepuasan di hati saya, karena saya hampir tiap sore, hampir tiap malam saya meratap. Hampir tiap pagi saya juga meratap. Saya melihat gunung Merbabu, Merapi di saat saya masih masa-masa SMA. Saya sering melihat sana dan saya sering berkata-kata, bagaimana sih kok bisa saya hidup di dunia ini mengalami hal-hal yang seperti ini. Saya selalu membandingkan keadaan saya dengan orang-orang di sekeliling saya. Bagaimana saya menganggap mereka beruntung sedangkan saya tidak. Nah, hal-hal perasaan inilah yang membuat saya gagal menerima kasih yang daripada Tuhan. Hingga suatu waktu keluhan demi keluhan yang muncul di hati saya itu secara tidak sadar di bawah alam bawah sadar saya. Kira-kira pada tahun 2000, saya secara tidak sengaja saya melangkah ke sebuah jendela. Tepatnya saya kos di perempatan Jetis, ya, kalau Anda di Salatiga tentu Anda tahu itu di mana. Saya waktu itu melangkah ke sebuah jendela, saya menyimpul sebuah tali dan saya mencoba mengakhiri hidup saya, tetapi itu di bawah alam sadar saya. Hingga suatu saat itu jam 11 malam, saya hendak mengkalungkan sesuatu kepada diri saya, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari bawah, "Nyo, mudun." Nah, itu bahasa Indonesianya, "Dek, turun, ngapain kamu di situ?" Sontak saya mulai tersadar dan saya melihat ada tali di tangan saya, dan saya mulai kaget dan saya mulai melepaskan. Saya mundur ke belakang dan saya berpikir bahwa hal ini adalah sesuatu yang aneh atau sifatnya spiritual, ya. Saya mencoba mencari kembali siapa orang yang berteriak itu. Ternyata orang itu masih ada di bawah, ya. Saat itu saya di lantai 2. Ternyata bapak-bapak becak yang sedang mengantar sayuran di pasar Jetis waktu itu. Saya sontak sangat terkejut bagaimana di ruangan yang cukup gelap seseorang bisa nampak saya kalau Tuhan tidak mengarahkannya. Dan saya mulai coba berkali-kali maju mundur ke jendela, memastikan bahwa itu bukanlah sesuatu yang sifatnya tiba-tiba hilang atau muncul, bukan seperti itu. Nyatanya Pak becaknya itu masih melihat saya dan memastikan bahwa saya harus selamat, jangan sampai saya bertindak bodoh. Saya pikir bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir, tapi proses demi proses juga masih membuat saya luka. Hingga suatu waktu saya akhirnya pergi ke kota Surabaya untuk saya berkuliah, ya. Saat saya kuliah, saya berpikir bahwa saya ingin bebas, saya ingin senang-senang, saya ingin cari kebahagiaan. Hingga akhirnya saya dikontak oleh teman saya untuk diajak pergi ke sebuah tempat. Saya nggak tahu tempatnya. Nyatanya beberapa waktu kemudian saya baru tahu bahwa itu sebuah diskotik. Pada masa-masa itu lagi heboh-hebohnya diskotik, tetapi saya belum sempat ke sana. Ternyata Tuhan kirim seseorang untuk mengajak saya ke sebuah gereja. Saya datang ke sana dan gereja itu adalah Gereja Mawar Sharon yang ada di kota Surabaya. Saya ingat betul waktu itu adalah tanggal 4 Agustus 2002. Saat itu Pastor Philip Mantova sedang menyampaikan tentang trip to hell. Tapi saya sangat tertantang, saya mengeraskan hati, saya malu karena saya diajak
juga oleh salah satu teman saya yang notabene juga perempuan, bukan laki-laki. Saya gengsi, saudara. Saya nggak mau ngambil keputusan. Dan saya saat itu hanya berdiam diri dan memohon bahwa semuanya akan berlalu dan saya pulang dengan baik-baik saja. Saya tidak maju ke altar call dan saya pulang. Tapi proses Tuhan, kasih Tuhan yang membuat saya tiba-tiba minggu berikutnya saya tetap bisa diajak oleh teman saya tadi untuk datang untuk kedua kalinya ke gereja Mars Sharon. Waktu itu mungkin sesinya bukan sesi yang seperti KKR, tetapi itu sesi yang biasa. Dan tiba-tiba saat Pastor Philip selesai menutup firman dan berdoa menutup Alkitabnya, dia berkata-kata dengan berbahasa roh. Dia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan tiba-tiba dia berdoa, ada seseorang lelaki, ada seseorang pria di tempat ini, bahwa engkau terpuruk, engkau kecewa dengan ini, engkau terluka dengan hal-hal seperti ini. Ya, dan Tuhan rindu bahwa Anda ditobatkan, Anda dipulihkan pada malam hari ini. Mari, ini momen di mana Anda kembali, anak kembali kepada Bapak, dan Bapak kembali kepada anak. Itu yang Pastor Philip sampaikan. Dia menunjuk telunjuknya ke seisi ruangan. Tapi saya tahu bahwa hati kecil setiap yang beliau sebutkan itu adalah apa yang saya alami, itu apa yang saya cari, apa yang saya butuhkan. Itu saya. Ada telunjuk besar yang tidak terlihat, bukan tangan Pastor Philip, tetapi seperti Roh Kudus yang menunjuk bahwa Tuhan rindu untuk hari ini saya dilepaskan. Dan tiba-tiba semua menutup mata, kami berdoa. Ya, saya pun menutup mata, semua orang berdoa. Dan tiba-tiba ada seseorang yang digerakkan Tuhan untuk menepuk bahu saya. Dan dia berdoa untuk saya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Disitulah hati saya, kaki saya bergetar. Kaki saya bergetar begitu kuat sehingga akhirnya saya mulai menangis dan saya merasakan kehangatan. Saya ada merasa diterima, perasaan diterima yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Hingga orang yang mengajak saya itu, salah satu orang digerakkan untuk berdoa untuk saya itu mengajak saya ke depan. Dan sesudahnya saya berlari ke depan. Mungkin saya orang pertama yang maju di altar call waktu itu pada tanggal 11 Agustus 2002. Dan disitulah saya ingat persis, saya berdiri di depan pelayan Tuhan yang main piano, dan saya mulai menangis di sana. Itu muka yang paling jelek yang saya pernah miliki, yang pernah saya tunjukkan di ruang ibadah. Tapi sesungguhnya bukankah itu menjadi sesuatu hal yang mulia, sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan sangat bersuka cita seperti orang yang terhilang, anaknya yang terhilang. Tuhan buru-buru ingin merestorasi kehidupan saya seperti kehidupan si bungsu, ya. Disematkannya baju, jubah yang terindah, cincin, sandal, ya. Itu berkata bahwa Tuhan juga sama terlebih rindu untuk datang dan memulihkan keadaan saya, sehingga saya hari itu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup satu-satunya. Dan sungguh saya terbuka kepada Tuhan. Dan hari itu saya memutuskan sebagai langkah ketaatan, saya memberikan diri untuk dibaptis, untuk saya benar-benar menanggalkan manusia lama saya, untuk saya menerima Tuhan, mengambil sikap untuk hidup baru, mengambil komitmen untuk hidup yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah hal pertama, step pertama, keberhasilan melampaui setiap kegagalan yang saya alami. Bukankah ini juga sama buat Anda dan saya? Mari ingat-ingat bagaimana kegagalan yang pernah kita alami dan bagaimana Tuhan merestorasi Anda dan saya. Bukankah itu sesuatu hal yang indah bahwa Anda adalah orang yang dikasihi, Anda selalu diingat-ingat oleh Tuhan, dan Dia tidak pernah terlelap sedikit pun untuk memperhatikan hidup Anda dan saya. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita semua. Saya harap ini memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.